banget ya teman-teman ya. Bisa menginspirasi kita semua. Nah, hari ini kita nanya-nanya sama Pak Bambang. Pak Bambang, kita ini nih teman-teman, kita akan wawancara. Ibarat kata ke jalan raya nyari tukang bakso. Kita wawancara alias talk show. Nah, aku mau nanya nih Pak Bambang. Bang, Pak Bambang. Udah tahu cukup. Capek. Pak, kenapa Pak Bambang kelihatan ceria, sehat, terus bersemangat? Banget hari ini. Kenapa Bang? Oke, terima kasih. Sebetulnya meriang juga saya di sini. Karena jujur saya tidak terlalu tahu apa yang akan ditanyakan Dek Atala dan Dek Faki. Pagi hari ini saya agak khawatir saya malah di roasting sama berdua nih dan gak bisa jauh sejauh itu. Kenapa pagi hari ini saya sangat bahagia? Tentunya melihat keceriaan adik-adik semua, siswa-siswa di Jakarta Pusat yang luar biasa, menyajikan yang terbaik. Mereka adalah yang terbaik di sekolahnya, tapi saat ini mereka yang terbaik lagi di kota Jakarta Pusat. Tentunya saya sebagai pemangku dinas pendidikan yang ditugaskan di Jakarta Pusat merasa bangga bisa menyajikan potensi-potensi terbaik dari siswa-siswa adik-adik yang luar biasa. Dan termasuk diantaranya di kanan kiri saya nih, yang pagi-pagi sudah sangat semangat dengan konsep-konsep yang akan ditanyakan ke saya. Seperti itu, dia Atal. Berarti kita berdua terbaik. Iya bener, tos dulu dong. Oh iya Pak, mau nanya saya Pak, apa sih tujuan dibuatnya ruang seni siswa bagi para pelajar? Oke. Di Jakarta, khususnya di Jakarta Pusat, sebetulnya untuk dunia pendidikan itu yang menjadi masalah bukan lagi jumlah sekolahnya, bukan lagi jaraknya. Yang menjadi masalah adalah lingkungannya. Yang menjadi masalah adalah ruang publiknya. Yang menjadi masalah adalah ruang ekspresinya. Kalau ditanya sekolahnya di mana, satu kelurahan itu pasti akan selalu ada sekolah dasar. Pasti adalah sekolah-sekolah yang bisa menampung siswa-siswa kita. Tapi kalau ditanya di Jakarta Pusat, kamu main di mana setelah sekolah? Itu tidak semua memiliki keberuntungan memiliki ruang pekarangan untuk bermain di ruang pekarangan rumahnya sendiri. Kemudian ketika mereka berekspresi nih, siswa-siswa kita ini berekspresi, itu pun terbatas. Tidak semua memiliki tempat buat berekspresi, karena untuk tinggalnya masih terbatas, apalagi untuk berekspresi. Pada kesempatan yang lalu, di episode kedua, Pak Gubernur memiliki program untuk memberikan ruang-ruang hijaunya, taman-tamannya untuk bisa digunakan oleh kita, untuk bisa digunakan oleh siswa-siswa berekspresi, untuk bisa digunakan untuk berapresiasi dalam bentuk seni dan budaya. Sehingga gayung bersambut, adik-adik semua punya prestasi, punya unjuk diri, punya kemampuan, punya ide-ide, semuanya dituangkan, semuanya digabungkan dalam bentuk ruang kegiatan, ruang seni siswa. Dan ini tidak hanya berhenti di hari ini saja, bisa tiap bulan, bisa tiap minggu Pak Gubernur memberikan taman-tamannya untuk digunakan untuk kita semua. Dan itulah penghargaan buat kita di dunia pendidikan, karena pendidikan itu bahasanya universal, semua pasti tahu. Dunia pendidikan ada anak-anaknya, ada guru-gurunya yang mulia, dan tentunya ada kreativitas siswa-siswa yang ada saat ini. Seperti itu. Pak, Iya. kan kalau kreativitas kan kebanyakan penampilan ya Pak. Nah, di RSJ, RSJ rumah sakit jiwa dong. Di sini RSS, ruang seni siswa. Sorry. Nah, RSJ
penampilan tuh Pak. Nah, Bapak paling suka penampilan apa Pak? Semuanya saya suka. Semuanya saya suka. Mulai dari drum band itu menarik semua perhatian. Saya membayangkan, saya dulu pernah di drum band juga. Saya membayangkan latihan itu sehari bisa 2-3 kali. Saya membayangkan tiap hari selama seminggu itu berlatih. Saya membayangkan kalau mainnya saya sendiri itu gampang, tapi ketika bermainnya rame-rame satu grup itu dibutuhkan kekompakan, dibutuhkan latihan, dibutuhkan keselarasan hati dan pikiran. Itu yang membuat saya kagum dengan keberadaan ada tadi yang drum band. Yang kedua, saya suka dengan talenta-talenta individu. Talenta-talenta individu ini seperti kanan kiri ini nggak gampang loh, nggak semuanya punya seperti ini. Mbak Mira, ini saingannya loh, kedepannya loh, ngeri banget kan, baru seusia gini sudah luar biasa. Iya, itu seniornya, setelah ini nanti tampil. Kemudian ada juga nyanyi itu, nggak gampang loh. Kalau kita biasanya nyanyi di kamar mandi atau di tempat tidur, yang ketawa pasti ngakuin. Tapi dengan keberaniannya, dengan penguasaan masanya, pada saat di depan panggung ini nggak ada sedikit pun gemeter. Ini kayak adik berdua ini nggak mudah loh. Saya aja waktu kecil nggak pernah berani megang mic. Paling kalau ngaji doang, kalau selain itu saya berani. Kalau selain itu saya nggak berani. Tapi talenta seperti ini yang dimiliki oleh siswa-siswa tertentu. Faktor lingkungannya, keluarganya mendukung. Pasti ayah ibunya kan mendukung kan kesehariannya, dibina, diajari, terus disentuh hatinya. Kemudian faktor sekolahnya, faktor di lingkungan keluarga sekitarnya, itu yang membentuk karakter anak-anak kita, siswa-siswa kita yang luar biasa. Seperti itu. Lain-lain tentunya saya nggak bisa nyebutkan semua. Pastinya kita semua juga sangat menyukai, karena nggak mudah loh bikin tayangan seperti itu. Kami di usia seperti ini pernah mengalami menjadi siswa. Jadi anggota OSIS sih pasti semuanya anggotanya. Jadi pengurus OSIS itu orang yang terpilih. Jadi penonton ruang seni siswa itu udah biasa tinggal nonton kesini. Tapi untuk tampil itu adalah orang yang terpilih. Seperti itu adik-adik. Nah, tadi kan ada banyak tuh yang Bapak sebutin. Tapi yang paling Bapak suka. Panjang banget nih kereta. Suka banget apa Pak? Kayaknya saya suka sama kalian nanti bagaimana. Gak mudah untuk menjadi atala, gak mudah ada untuk menjadi paki. Talenta-talenta seperti ini yang luar biasa. Saat ini saya menyukai dua. Yang pertama drum band, yang kedua kalian berdua. Karena saya baru melihat ini. Oke, makasih ya adik-adik semua. Silakan. Oh iya Pak, selain RSS, apa sih program yang ada di Jakarta untuk menginspirasi semua pelajar? Apa sih Pak? Programnya sebetulnya sangat banyak. Di dunia pendidikan kita punya O2SN, FLS 3N, kemudian lomba-lomba, mulai dari lomba yang berbau agama, lomba-lomba yang kesenian, seni budaya, lomba yang mata pelajaran, itu semuanya demi untuk meningkatkan kapabilitas, meningkatkan kemampuan siswa-siswa kita. Kalau di belahan dunia lain untuk bikin acara ini sangat susah, di kita bukan kesulitannya bukan dari sarana prasarana, tapi sekali lagi adalah ruangnya yang susah. Saat ini kita tampil di sini mungkin hanya jalanan saja. Kesehariannya lebarnya 6 meter ini hanya dipakai untuk pejalan kaki. Tapi pagi hari ini seizin Pak Wali, Pak Ahmad Johandi, kemudian seizin dari teman-teman SKBD, semuanya mengizinkan bahwa anak-anak kita, siswa-siswa kita diizinkan untuk berapresiasi, diizinkan untuk berekspresi, diizinkan untuk unjuk dirinya. Kenapa seperti itu? Bukan menonjolkan suatu kesombongan, tidak, untuk memperlihatkan bahwa talenta-talenta yang ada ini bisa diikuti, bisa ditiru, bisa menjadi panutan di sekolahnya. Kesempatan ini yang baik ini saya titip kepada Bapak Ibu Kepala Sekolah bahwa talenta yang hadir saat ini adalah anak-anak pilihan, siswa-siswa terbaik. Besok ada kesempatan hari Senin,
Bapak Ibu Kepala Sekolah bisa mendaulat nih siswa-siswa yang tampil saat ini. Sampaikan pesan kepada teman-temannya bahwa inilah siswa terbaik, inilah yang menjadi teladan, dan tentunya bisa menjadi contoh yang bisa diikuti oleh adik-adik kelasnya semua. Seperti itu. Makasih ya Pak, padahal saya kan nanya banyak Pak, sepedaan. Iya. Sayang banget ya tuh ya. Ya. Pak, sebelum saya mau foto dulu. Iya. Ini kita udah ganteng kayak gini, masa kagak foto Pak? Boleh. Tapi sebelum kita foto, boleh saya tanya, Atala kelas berapa ya? Kelas 5. Pagi? Kelas 5 dan kelas 6 dengan umur baru 20 tahun sudah bisa 12. baru umur 12 tahun tapi talentanya sudah luar biasa. Izinkan saya untuk tepuk tangan buat adik berdua nih. Mama bapaknya yang mana ya? Ibu bapaknya yang mana ya? Boleh saya tahu? Pak, terima kasih banyak ya. Ini aset kita bersama. Anak kita yang harus kita pupuk ke depannya menjadi generasi penerus, generasi emas Indonesia 2045. Mungkin itu ya dari saya. Cukup? Boleh. Ayo. Terima kasih adik berdua, luar biasa. Sekali lagi tepuk tangan buat Atta dan Fakih. Itu saja pesan-pesan dari pimpinan kita, Ibu Kepala Dinas untuk pagi hari ini. Silahkan dilanjut kembali.